Yeay! Akhirnya Awalnya. maksud saya akhirnya. Iya, tapi kan kita mengawali podcast salah ngomong. Bambang dan Samin Iya, dalam maksudnya. judul Ngabasa. Iya, akhirnya tercapai juga nih podcast Ngabasa. Capruk Bambang dan Samin. Wah, ada makanan nih. Kita ngobrol-ngobrol nyantai aja. Siap, Samin. Mau ngobrolin apa nih kita nih? Ya, jadi kita awalnya bikin podcast ini kan istilahnya untuk apa namanya? Apa namanya? Saya juga nggak Kan tahu. udah begini gua mau ngomong apa Kayak lagi? unyil gitu. Kayak nah, jadi pengen ngobrol-ngobrol santai, kita bercerita tentang komedi gitu kan. Kita cerita tentang apa namanya? Isu-isu yang lagi sekarang berkembang gitu kan. Kayak misalkan kemarin ada Pagi-pagi berarti ya. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Isu-isu. Isu-isu. Sudah. Isu-isu Iya, gitu iya, iya. namanya. Maklum dah sidang. Jadi Ngabasa ini kita ya karena kita Pakai bihun nggak nih? Hah? Pakai bihun. Ngabaso. Salah lagi. Aduh. Ya, lanjut. Jadi Ngabasa ini ya kita kan karena tinggal di daerah Sunda kan, betul. di Bogor tepatnya. Bogor, Kabupaten Bogor. Ngabasa itu artinya apa sih? Kalau di bahasa Sunda tuh? Ya, kayak peribahasa lah gitu, paribahasa kalau Sunda Paribahasa. mah. Jadi Peribahasa ya. bisa jadi peribahasa. Tapi di sini ada singkatannya. Kebetulan. Ngabasa itu Kebetulan itu kan. kebetulan kita bikin singkatan Ngabasa ini ternyata Ngabasa itu artinya apa namanya tadi? Ngacapruk Bambang dan Ngacapruk Samin. Bambang dan Samin gitu, artinya kita ngobrol-ngobrol aja gitu, Bambang sama Samin gitu. Ya udah nih. Nah, sekarang kita kan istilahnya sekarang pengen apa? Ngebahas isu-isu yang sekarang lagi berkembang nih, kayak misalkan kemarin ada apa namanya? Masalah ya Masalah antara siapa? komedian Oh, gitu. komedian. Komedian Ade Londok ya. Ada sama si Londok. Ada sama si Londok. Apa maksudnya ada Londok? Adenya Londok. Adanya Londok? Mana sih, saya bingung. Ada Londok. Itu kan kemarin kan sempat dia viral kan dengan apa namanya masalah iya. ini sama senior Seniornya, komedian juga gitu kan. Bang Mali. Bang Mali. Iya. Ya paling kita bercerita tentang isu-isu seperti itu aja. Terus sama kita cerita-cerita kejadian apa namanya lucu yang pernah kita alami nih, misalkan Bambang di kehidupan aslinya gitu kan ada Pasti. kejadian apa namanya Ada, kejadian selalu lucu ada. apa kita cerita di sini gitu. Siap. Jadi gimana tuh si Ade Londok tuh kasusnya tuh? Ya sekarang sih yang saya ikutin Ade Londok ya udah clear sih masalahnya sama Bang Mali ya. Kita menurut pandangan kita. Iya, kan? menurut persepsi kita Setiap gitu. orang kan beda-beda, Iya, jadi ini punya hanya pandangan persepsi kita aja. masing-masing gitu kan. Yang menurut saya sih ya ada sisi positif dan negatifnya juga gitu kan. Ya cuman dari segi ya mungkin Ade Londok ini dari segi value untuk dia bisa jadi artis kan dia balik lagi ke gitu. apa namanya lingkungan tempat dia tinggal gitu kan. Kalau nggak salah dia tukang jahit ya. Tukang jahit awalnya. juga. Nah kan di lingkungan tempat-tempat dia tinggal kan tempat-tempat dia tinggal. Tempat tinggal tempat tinggal dia kan Nah, itu di lingkungan yang istilahnya pergaulannya anak tongkrongan gitu kan, anak tongkrongan yang ngomongnya ya gitu kasar, apalagi gitu kan. Sundanya kasar gitu kan, anjing gitu tuh udah biasa gitu kan. makanya di setiap Instagramnya dia kan ada apa namanya ya sering berkata-kata yang kurang bagus gitu menurut orang-orang yang istilahnya orang awam ya. Tapi menurut di lingkungan dia itu biasa kan kita ngobrol biasa karena gitu. sama-sama anak tongkrongan ya bahasanya seperti itu. Cuma kadang kalau dibawa ke ranah yang internasional atau nasional gitu kan orang kasar amat gitu. Nasional internasional. Nasional maksud saya. Nasional maksudnya. Jadi ya mungkin dari segi bahasa ya sekarang kita apa namanya bahasnya
ya itu mungkin agak kurang sesuai kali ya, maksudnya Iya. menurut orang-orang awam kan kasar gitu. Nah, terus dari apa namanya, dari Bambang sendiri gimana nih tanggapannya? Ya kalau dari saya kan dia termasuk viralnya tuh dengan mudah ibaratnya. Dia kan itu kalau nggak salah Jualan apa? dagingnya. Daging. Hah? Daging. Iya kan, yang Daging. daging Mang Oleh. Oh, daging. Oh daging, oh iya Oh, daging. Salah. Ya awalnya dia kan dari itu promosi lewat Instagram, media sosial lainnya Iya, kan. betul. Daging Mang Oleh. Kemudian dengan mudahnya set Iya. media sekarang cepat Naik, kan. naik. Mudah-mudahan Bambang Sandi juga cepat naik gitu. Amin. Ya begitulah maksudnya. Mungkin terlena dia Iya, kan mungkin. banyak diundang di TV-TV acara collab YouTube sama senior-senior Iya, apalagi dan dari segi ya itu dari apa bahasa tongkrongan dia gitu yang iya. mungkin ada yang sedikit dibawa juga Pasti gitu. dia kan kalau nggak gitu mungkin menurutnya nggak Iya. lucu, bukan Nggak dia mungkin, gitu, bukan ciri khas ciri khas Bang Ade Bang Londok Ade sendiri. Londok. Ya menurut saya kan harusnya dia bisa menyesuaikan kali ya, maksudnya beradaptasi lagi gitu. Iya. Ya agak dikurangi lah bahasa yang menurut orang-orang kasar gitu. Iya, mungkin karena viralnya instan jadi Ya itu dia instan kayak mie. kayak mie. Bener, mie instan gitu. Ya maksudnya harus beradaptasi lah gitu. Iya, harus bersahabat Beradaptasi. sebenarnya. Minum dulu lah. Oh, minum dulu. Wah ini Ini apa sih? botol. Oh, ini botol, Iya. ada airnya. Air ini. Airnya air. Uvia. Iya. Aduh, jatuh lagi tutupnya. Ini nih, kalau nggak salah ini minuman syariah nih. Syariah. Proses produksinya secara syariah. Oh gitu, kok bisa sih? Iya, jadi pemiliknya tuh punya konsep seperti itu. Jadi setiap produksinya tuh dilantunkan Oh. ayat suci Al-Quran. Ini apa nih, ada infak Ya. 15 rupiahnya? Selain itu, dia juga berinfak dari setiap penjualan 1 liternya tuh ada 15 rupiah. Oh gitu. Disalurkan ke Bajnas. Alhamdulillah. Berarti selain bermineral juga Beramal. Minum dulu. Tuh. Bang, lihat nggak nih? Apa tuh? Jadi kita pegang nih, si botolnya tuh berembun. Iya, tuh. berembun. Dia ciri khasnya tuh Ada embunnya ya. Ya, minum Kok dulu. bisa sih? Minum dulu. Ngomong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seger bener kan? Seger. Jadi kalau buat kalian-kalian yang pengen berinfak tapi gimana caranya bingung gitu kan, Iya, tinggal beli aja Upia. Iya, betul. Ya udah kita lanjut Sampai mana tadi? sampai Bandung kalau salah dia. Ya itu si Ade Londok. Cuman ini Adaptasi tadi. Ngomong-ngomong, Apa? boleh dimakan nggak? Enggak, itu pajangan doang, pajangan. Oh, pajangan. Nggak boleh. Nggak boleh dimakan, ini mah pajangan doang. Ya kali nggak boleh dimakan. Nggak boleh. Enak juga tuh ya. Oh, beneran ini kan. Kata orang tua, kalau makan jangan sambil ngomong. Kenapa? Betah. Nggak bisa ngunyah. Nggak bisa ngunyah nanti kan. Bener-bener. Tapi masa kita diem kan? Hmm. Nggak enak. Orang pada nontonin kita makan doang. Sama kayak lagi minum, Hmm. nggak boleh ngomong juga. Lah gimana? Ada aja lu Min. Iya, lu juga ada aja. Kalau nggak diada-adain nggak lucu dong. Iya. Sampai di mana nih? Lu sampai di mana mulu? Masih di Bandung. Masih di Bandung. Ya udah. Jadi adaptasi itu. Jadi sekali adaptasi lagi. ya. Kita juga mungkin kalau seperti dia ya kaget. Mungkin ini dari persepsi orang awam lah istilahnya ya, kita berkat dari segi netizen. Ya. Ya, jadi Ngabasa ini ya kita masih trial and error juga sih untuk Iya, memulai. ini baru mulai Kita belajar. Kalau misalkan udah belajar kan nanti ke depan dari pembahasan kita
ada yang lebih Biasanya kalau udah belajar kita ujian. abis ujian nanti Habis ujian UN lulus. Kalau lulus, kalau enggak ya ya udah malu. balik. Gitu. Jadi kita sebenarnya bahas apa aja gitu kan. Kebetulan pengen aja bahas si bahas Ade Bunglon gitu. Bahas Mang Ade Londo karena ya genre kita ya sama-sama komedi lah. Gitu. Jadi ya apa sebenarnya kita support Mang Ade Londok itu. Ya, support. Jadi yang apa? Support ya. Jadi itu saya bukan sebenarnya yang biasa diminum sama balita. apa? Support mulai support. support ya. Jadi lupa apa saya tadi. Maksudnya termasuk fans lah saya, fans Ade Londok gitu. Saya terlalu lihat video-video dia. Iya. Ya emang lucu berbakti sih ya kepada orang tua itu saya berbakti iya gitu. ada sisi positifnya juga jadi dari Mang Ade Londok itu sendiri ya. Kalau nggak salah dia belum nikah ya karena ingin bahagiain orang tua sampai segitunya gitu. Ya itu sih yang ada sisi positif dari orang kan ada aja ya, gitu. Pasti termasuk kita juga kan. Tapi karena ada apa namanya ya perlakuan yang kurang berkenan tapi walaupun sekali dia lakukan, nah itu jadi efeknya ya kesan-kesan positifnya jadi jadi tertutupi. Kadang gitu. Ini pesan buat para netizen. Para netizen jangan sekali-kali. Saya aja. Oh iya. Para netizen. Saya aja diam. Ini ganggu mulu nih Sami nih. Dia iseng terus nih. Gak bisa diam. Para netizen. Kalau nggak jadi patung. Iya, ya udah jadi patung aja lah. Pesan dari saya. Kalau nilai seseorang tuh ambil positifnya, jangan negatifnya. Kadang orang sekali positifnya kan kita banyak nih perlakuan baiknya, jatuh di yang negatif itu satu kesalahan gitu kan. Positifnya udah jadi hilang gitu. Makanya jangan nilai buruknya gitu. Nah itulah maksudnya kita juga dalam kehidupan sehari-hari pun kita mendapatkan kepercayaan ya itu harus dipertahankan. Jangan sampai kita mengecewakan seseorang. Iya. Yang akhirnya kita ya sulit lagi untuk mendapatkan kepercayaan itu. Sulit itu kalau udah dipercaya sama seseorang tuh harus dipertahankan. Ya itulah ada peribahasa. Apa tuh? Lupa. Apalin makanya. Susu sebelanga rusak oleh tinta setitik. Artinya? Ya itu jadi kepercayaan itu jangan sampai dikotori setitik kesalahan. Jadi kita tidak dipercayai lagi sama orang. Ya balik lagi ke Mang Ade Londok tadi kan. Ya dia banyak sisi positifnya membantu orang tua gitu kan untuk saya itu terharu banget, saya sampai ketawa. Harusnya terharu banget sampai ketawa. Nah itu saya video itu makanya lu malah lama jadi nggak lucu deh. Terharu gitu. Iya maksudnya tuh. Terharu sampai ketawa gimana ceritanya Bang? Maksudnya kan dia sambil bagian orang tua tuh sambil ngelawak gitu. Oh iya benar. Jadi saya keluar air mata ya sambil ketawa gitu. Ya itu dia pengen benerin rumahnya katanya, terus rumahnya ya. Umroh orang tuanya. Umrohkan orang tuanya. Ya, begitulah. Ya mungkin udah jalannya kali ya. Iya. Dari Mang Ade Londok juga disayangkannya kan adanya mau langsung ke Kosambi lagi ya, ngejahit lagi. Ngejahit lagi gitu. Dia kapok jadi artis. Jadi kapok jadi artis. Padahal kata senior-seniornya jangan kapok ya itulah dunia artis tuh ya begitu gitu. Ya kita juga sebagai artis YouTube juga harus mempertahankan pede aja. Harus mempertahankan kepercayaan para subscriber kita nih. Terima kasih juga yang udah subscribe ke channel kita nih. Yang udah, yang belum gimana? Yang belum harus. Tinggal dipencet. Apa susahnya sih? Di sini. Lu mindahin ya? Oh di situ. Iya benar di sini ya. Udah jangan lupa subscribe. Subscribe, like, comment, and share. Kalau misalkan suka, tinggal kalian pencet tombol suka gitu kan. Kalau misalkan ada yang mau kalian
Malah tidur lo. Kerja. Tadi share katanya, sare kan tulisannya. Share, sare. Sunda sare itu kan tidur. Lu mabang. Mantu gua begadang malam aduh. Begadang. Habis ronda ya? Jualan. Jualan apa? Pedagang gitu mah. Jualan di pasar. Jadi apa aja lah. kalau ada ide, saran atau apapun kritik ya silakan tulis di kolom komentar supaya channel kami juga berkembang berkat Anda gitu. Mudah-mudahan komentarnya positif semua, tapi negatif juga nggak apa-apa. Membangun rumah, membangun kita maksudnya kan, supaya lebih kreatif lagi. Iya. Apa? Saya ngikutin, saya ngikutin Anda. Kita punya style masing-masing, gitu kan? Jadi intinya gimana tuh kesimpulannya? Ya kesimpulannya dari kisah Bang Ade Lodok sendiri, dari dia berjualan apa sih odading ya, dia kan sempat viral juga di Instagramnya dia juga gara-gara dia jualan odading dan promosi odading, tapi emang karena bahasanya itu yang menjadi viral kan. Odading Mang Oleh rasanya seperti menjadi Iron Man. Belilah odading Mang Oleh. Kalau tidak beli lain badan air. Jadi balannya bukan pengikut dia. Bukan pengikutnya dia. Jadi gara-gara video itu kan jadi viral Bang Ade Lodok ya. Dari situ sih banyak dipanggil sama stasiun TV ya. Iya. Bukan stasiun kereta bukan. Bukan, kalau kereta mah dia mau ke Magelang. Oh, Magelang. Ngapain ke Magelang? Bertapa. Borobudur ya paling. Borobudur. Ya, stasiun TV maksudnya. Bukan stasiun Gambir. Ya, kembali lagi. Mau keluar kota lagi dong. Jadi ya dari viralnya dia banyak dipanggil stasiun TV segala macam ya, akhirnya kan dia sampai ya istilahnya melakukan kesalahan karena mungkin dia sedang di atas angin mungkin ya. Gimana tuh di atas angin? Ya terbang di atas angin. Nggak ada rupanya. Di atas angin. Terbang. Jadi istilahnya lagi melejit karirnya gitu Bang. Ya, menurut kacamata Samin sendiri. Mana nggak ada, lo nggak pakai? Ya? Kacamatanya mana? Di rumah. Oh di rumah. Saya pakai kacamata invisible. Tidak terlihat, namun bisa dipegang. Mata saya bisa dipegang. Oh. Ya udah, jadi gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah kan punya orang tuh punya. Oh iya. Jangan. Jadi ya menurut saya ya siapapun yang viral dan akhirnya terjun ke dunia hiburan atau pertelevisian ya harap yang menjaga pos ya, tata krama ya, menjaga nama gawang, menjaga gawang, kiper gitu. Ya maksudnya jaga apa? Ya menjaga nama baik. Menjaga attitude dia. Saya bingung gitu ngomong bahasa Indonesianya. Attitude apa sih? Sikap menjaga gigi. sikap gigi sebelum tidur supaya giginya nggak bolong. Kalau bolong itu sikat. Aduh, Mama nih. Bentar-bentar kepleset. Ya, gua misalnya tiap hari kepleset. Makanya ini sakit. Kalau biasanya habis nyapu biasanya suka dipleset. Apa tuh keset? Dikeset bukan? Dipleset. Diper. Jauh amat sih. Maksa. Ya itulah maksudnya. Ya siapapun ya yang terjun ke dunia hiburan pertelevisian kan harus menjaga sikapnya gitu kan. Karena ya sikap mereka ya di dalam mereka berakting gitu kan dilihat oleh masyarakat gitu. Ya kalau misalkan di film kan beda lagi ceritanya. Iya. Karena sudah terkonsep. Ya, gitu. Itu sih menurut saya. Kalau menurut Bambang gimana? Ya sama, intinya tetap sama sih. Ya maksudnya ada persamaan. Harus beda dong. Saya biasanya nyontek. Jadi ya harus beda.
Ya kan harus beda kan. Iya betul. Maksudnya ada londok tuh harus beda gitu. Dalam Jangan ya berbahasanya gitu. Kalau di daerah dia ya begitu boleh lah. Orang-orang menganggap itu biasa gitu kan. Ya kalau ke ranah nasional gitu, Indonesia kan televisian, televisian kan beda bahasa tuh. Ya mungkin agak diganti atau gimana gitu. Yang penting agak sopan kelihatannya gitu. Mungkin lebih jatuh ke sikap ya. Sikap. Cuma dia sebenarnya dari wajah aja sih udah lucu sih kalau menurut saya gitu juga ngakak kan. sih setiap lihat videonya dia. Belum apa-apa sih udah ketawa gitu. Jadi emang dari namanya juga ada londok ya. Iya. Jarang-jarang kan bunglon kan, bunglon tuh bisa bunglon. berubah-berubah katanya kan. Jadi kalau kata dia, ya saya mah kemana aja gitu, mau di sini jadi tukang parkir jadi gitu. Jadi mengikuti alur hidup Alur gitu hidup, ya. Jadi iya. Ketika dia lagi mood jadi tukang parkir, dia jadi tukang parkir gitu, lagi ngejahit. Jadi namanya londok itu jadi jadian. Londokun jadi jadian. Jadi. Padahal dia bukan siluman ya. Bukan ya. Manusia sama. Manusia sama. Ya intinya jaga itulah sikap sih sebenarnya. Jadi dimanapun kita berada. termasuk mungkin kita juga kalau ngartis ibaratnya mungkin gitu ya, tapi mudah-mudahan jangan gitu kan. Ya sombong segala macam gitu. Tapi nggak perlu lah gitu, ngapain sombong, kita kan manusia juga gitu. Iya betul. Di mata Allah tuh sama kita semua. Subhanallah. Iya. Lumayan. Iya. Ya itulah ngabasa ya. ngacapruk Bambang dan Samin. Namanya juga ngacapruk, kalau nggak nyambungin aja. Kita kemana aja? Kemana we ngomong mah gitu. Kalau nggak jeboin aja. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Ngabasa episode 2. Episode 2. Ini episode 1 nih kan. Episode 1, iya. Ya udah syuting lagi kita. Ya.